Shalom Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan. Selamat pagi semuanya. Haleluya, puji Tuhan. Semua dalam keadaan yang baik, amin. Berapa banyak saudara yang siap untuk puji Tuhan? Berikan tepuk tangan kita yang dahsyat untuk Allah kita yang dahsyat. Haleluya, amin. Mari kita satu di dalam doa Bapak Ibu. Sungguh kami bersyukur Tuhan buat kebaikan-Mu, kemurahan-Mu saja kami ada. Pagi hari ini kami bawa korban syukur kami. Kami bawa Tuhan segala ucapan syukur kami di hadapan-Mu Tuhan. Sebab Engkau sangat baik, teramat baik buat setiap kami. Biar kuasa urapan-Mu mengalir di tengah-tengah kami. Ini hati kami, ini hidup kami Tuhan. Glory, haleluya. Engkau baik Tuhan. Terima kasih Bapa. Glory. Terima kasih Tuhan. Engkau mulia. Glory. Yesus Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku tinggikan nama-Mu Bapa. Glory. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Bapa. Dia Yesus telah mati bagiku. Dia Tuhan selamatkan jiwaku. Bagi Dia pujianku tak dapat ku balas kasih-Nya. Dia angkatku jadi anak-Nya, beri damai di dalam hidupku. Bagi Dia sembahku, hanya Dia segalanya bagiku. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Ya Yesus selamat di bagiku. Ya Yesus selamat di bagiku. Amin Tuhan. Dia Tuhan selamatkan jiwaku. Bagi Dia pujianku tak dapat ku balas kasih-Nya. Dia angkatku jadi anak-Nya, beri damai di dalam hidupku. Terima kasih Bapa. Ini pujian sembah kami di hadapan-Mu Tuhan. Mari sama-sama kita bangkit berdiri Bapak Ibu Saudaraku. Katakan dengan iman percayamu. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal
Terima kasih ya Tuhan, selamatkan jiwaku. Baginya pujianku tak dapat ku balas kasihnya. Dia angkatku jadi anaknya. Kau yang beri damai di dalam terima kasih hidupku. Bagi Dia sembahku, hanya Dia segalanya bagiku. Oh, bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Segala pujian hormat hanya bagimu Tuhan. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Selama-lamanya. Oh, selama-lamanya. Haleluya, kami mau bersorak-sorai karena Engkau Tuhan. Dan kami mau bersuka cita sebab Engkau sungguh amat baik dalam hidup kami. Setiap kita yang percaya sama-sama katakan amin. Sekali lagi berikan sorak-sorai yang terbaik untuk hala kita. Nyanyian bagi Tuhan. Pagi hari ini boleh dinyanyikan. Haleluya. Angkatlah suaramu, amin. Puji dan serukan nama Yesus. Tanggalkan bebanmu, tak perlu kau khawatir. Katakan sebab Dia sanggup. yes.
kanan kirimu katakan, Tuhanlah kekuatan kita. Kita mau menari buat Tuhan, memuji nama Tuhan, bersuka cita karena Tuhan. Haleluya. Semuanya siap memuji Tuhan. Meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang langkahku, tahu sungguh Engkau bersamaku. Akan beribu rebah di kiriku, berlaksa di sisi kanan. Ku tahu janjimu Tuhan, Engkau bersamaku. Amin. Takkan pernah goyah keyakinanku pada dirimu, Yesus Tuhan. Katakan tiada yang seperti dirimu. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tanganmu, perlindunganku. Kaulah Allah, sumber kemenanganku. Kaulah Allah, kekuatanku. Meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang langkahku, tahu sungguh Engkau bersamaku. Beribu rebah di kiriku, berlaksa di sisi kananku. Ku tahu janjimu, katakan Engkau bersamaku.
Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Haleluya. Thank you Jesus. Engkaulah sumber kekuatan kami Tuhan. Engkaulah sumber segalanya dalam hidup kami Bapa. Terima kasih Roh Kudus. Selidiki setiap hati kami Bapa. Selidiki setiap pikiran kami Tuhan. Biar kami Tuhan boleh mengucap syukur akan kebaikan-Mu, kemurahan-Mu Bapa. Sungguh kami kagum akan kasih dan penyertaan-Mu Tuhan. Ku kagumi cara-Mu mencintaiku. Kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku Kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu Kau tak menyerah akan hidupku. Ku kagumi cara-Mu mencintaiku. Kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku Kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu Ku tak menyerah akan hidupku. Tak terbatas kuasa-Mu, tak terduga cara-Mu. Kau yang ku andalkan di setiap langkah hidupku. Tak terbatas kasih-Mu, tak terduga jalan-Mu. Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Ku kagumi, amin, Cara-Mu mencintaiku. Kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku Kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu Kau tak menyerah akan hidupku. Ku kagumi cara-Mu mencintaiku. Kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku Kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu Kau tak menyerah akan hidupku. Tak terbatas kuasa-Mu, tak terduga cara-Mu. Kau yang ku andalkan di setiap langkah hidupku. Tak terbatas kasih-Mu, tak terduga jalan-Mu. Kau yang ku percaya di segala musim hidup. Mari sama-sama kita berdiri Bapak Ibu Saudara. Nyanyikan dengan pengertian yang penuh. Ku
kagumi. Amin Tuhan. Caramu mencintaiku, kau ada di cerita proses hidupku. Terima kasih Bapa. Di titik terendahku, kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu kau tak menyerah akan hidupku. Ku kagumi Tuhan. Glory. Caramu mencintaiku, kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku, kau hadir untuk mengangkatku. Kau tak menyerah akan hidupku. Amin. Tak terbatas kuasamu, tak terduga caramu. Kau yang ku andalkan di setiap langkah hidupku. Tak terbatas kasih-Mu, tak terduga jalan-Mu. Kau yang ku percaya di selama musim hidupku. Tak terbatas kuasa-Mu, tak terduga Tuhan caramu. Kau yang ku andalkan di setiap langkah hidupku. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, kasih-Mu tak terduga jalan-Mu. Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Tak terbatas kuasa. Amin Tuhan. Tak terduga. Amin, amin. Kau yang ku andalkan di setiap langkah hidupku. Tak terbatas kasih-Mu, tak terduga jalan-Mu. Kau yang ku percaya di segala musim hidup. Yang pernah ditolong Tuhan katakan tak terbatas. Tak terbatas. Yes God. Terima kasih Bapa. Ada banyak cerita yang kami lalui bersama dengan Engkau Tuhan. Dan hanya Engkau lah yang kami andalkan. Yes God. Hidupku. Amin. Tata kasih-Mu Tuhan sempurna atas setiap kami Bapa. Jalan-Mu, Kau yang ku percaya
segala musim hidupku. Tak terbatas kuasa-Mu, tak terduga cara-Mu Tuhan. Cara-Mu, Kau yang kuandalkan di setiap langkah hidupku. Oh, tak terbatas kasih-Mu, tak terduga jalan-Mu. Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Kami tinggikan nama-Mu. Kasih-Mu mengalir hidupku. Terima kasih Bapa. Glory, syukur bagi-Mu. Tiada yang seperti-Mu Tuhan. Glory. Ia masih nama takori adalah dalam sini. Ia bangsa Yesus Tuhan. Hanya Kaulah satu-satunya, hanya Kau yang kuandalkan Tuhan. Glory, Yesus Tuhan. Kaulah kekuatan kami, Kaulah sumber pengharapan kami, Kaulah yang kami tinggikan Tuhan. Tiada yang seperti-Mu, hanya Yesus Tuhan. Hiere vamos a adorar a la voz de Hiere vamos Hallelujah. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Berbicara atas kami Bapa. Sebab hanya Engkaulah satu-satunya Allah yang kami andalkan. Tidak ada yang lain selain Engkau yang kami andalkan. Engkaulah sumber pengharapan kami, Engkaulah sumber kekuatan kami. Mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan, tanda kita berserah saudaraku. Angkat hatimu pada hati Tuhan pagi hari ini. Thank you, Jesus. Satu-satunya yang kuandalkan, satu-satunya yang Engkau Tuhan. Kaulah sumber pengharapan. Thank you Jesus. Kami angkat tangan kami di hadapan-Mu Tuhan. Tanda kami menghayati Engkau, tanda kami berharap hanya kepada-Mu. Yes. Tanda kami percayanya kepada-Mu. Amin Tuhan. Kaulah satu-satunya, satu-satunya yang kuandalkan.
satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Satunya yang ku andalkan, glory, oh Yesus Tuhan, hanya Kau Yesus, sumber pengharapan, sumber kedamaian, Yesus Tuhan. Satu-satunya yang ku percaya, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulih. Kaulah satu-satunya, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi Allah kita yang baik, saudaraku. Bapa, sungguh kami bersyukur Tuhan. Biarlah Engkau yang menjadi satu-satunya yang kami harapkan. Biarlah Tuhan yang menjadi satu-satunya untuk kami menyembah. Supaya Tuhan tidak ada berhala hati yang bisa menyaingi Tuhan di dalam hidup kami. Supaya Tuhan memang hanya Engkau saja yang kami terus puji dan sembah. Berbicara Roh Kudus bagi kami tidak membiarkan Tuhan benih ini jatuh di tanah yang tidak subur. Kami tidak mengizinkan benih ini jatuh di pinggir jalan, atau di tanah yang berbatu-batu, atau di tanah yang penuh dengan semak duri. Tapi hamba-Mu berdoa supaya benih ini jatuh di tanah hati yang baik, yang ketika didengar itu disambut dengan sukacita dan kemudian dilakukan. Supaya Tuhan bukan hanya sekedar kami terima pengetahuan, tapi kami terima rema yang memberikan kami pengalaman-pengalaman bersama Tuhan yang mengubahkan kami. Terima kasih Tuhan, urapi hamba-Mu, biarlah nama Tuhan yang kami selalu puji dan kami besarkan. Di dalam nama Yesus sama-sama kita katakan, amin, amin, amin. Puji Tuhan, thank you untuk WL, para singer dan juga para pemusik. Ya luar biasa hari ini saudara. Anda diberkati Tuhan hari ini. Amin, amin. Ya saudara, kita akan lanjut. Sebelumnya saya ingin memberi pesan kepada saudara supaya Anda jangan keluar masuk. Ya, seharusnya ketika Anda ingin ke kamar kecil, seharusnya tadi sebelum ibadah. Ya, kalau saudara sudah duduk karena Anda bisa mengganggu ketika Anda keluar masuk. Dan kalau saudara sudah duduk, Anda konsentrasi, saya minta waktu saudara untuk belajar firman Tuhan hari ini saudaraku. Ya. Nah coba kita lihat sama-sama saudara tentang judul hari ini. Bisa dimunculkan di TV depan.
Nah, saudara, hari ini kita bicara tentang passivity. Ya, kalau minggu lalu kita berbicara tentang rebellion. Ya, kalau saudara mengikuti dan saya berharap Anda bisa ikuti ke-7 seri ini. Ya, memang saudara nanti di minggu yang ke-6 kita ada skip karena memang ada jadwal lain. Ya, dan beberapa kali kita akan coba usahakan supaya bisa masuk lagi. Dan jadi Anda sudah tahu judul apa pada minggu depan. Minggu depan kita bicara tentang violence, ya, violence. Dan saudara, itu adalah bicara tentang keluarga lain, bukan keluarga Adam dan Hawa. Nah, Anda perhatikan saudara, firman Tuhan hari ini, passivity atau sikap yang pasif itu bukanlah sekedar kita diam, saudaraku. Tetapi passivity itu berarti tidak mau bertanggung jawab. Jadi banyak keluarga, ya, banyak hubungan itu hancur bukan karena satu kejahatan yang dilakukan secara tindakan. Tetapi banyak rumah tangga tidak berjalan dalam hierarki yang sebenarnya karena orang di dalamnya itu memilih untuk tidak melakukan apa-apa. Nah, kalau Anda perhatikan di dalam Kejadian pasal yang kedua, kita akan lihat ini, saudara. Dalam Kejadian 2 ayat yang ke-15, saudara akan melihat di situ, Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya di mana? Di dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Jadi Anda lihat sebelum dosa masuk, sebenarnya Tuhan sudah lebih dulu memberikan kepada Adam satu tugas, tanggung jawab, dan sebuah perintah. Apa itu? 2. Yang pertama adalah engkau harus mengusahakan taman itu. Yang kedua adalah engkau harus memelihara. Jadi tidak ada makanan kemalasan di sana. 2 perintah ini adalah sebuah kata aktif yang artinya, saudara, Adam dipanggil untuk kerja. Adam dipanggil untuk jaga. Adam dipanggil untuk mengelola. Adam dipanggil untuk apa, saudara? Bertanggung jawab. Jadi Tuhan tidak pernah memanggil manusia untuk hidup pasif. Bilang kiri kanan, kamu tidak dipanggil untuk pasif. Sehingga saudara, apapun hubungan yang dibangun oleh manusia ini, itu harus berisikan tanggung jawab. Tidak ada sikap pasif yang harusnya apa? Yang harusnya ada di dalam kehidupan manusia. Karena sejak perintah yang pertama, engkau harus memelihara, engkau harus mengusahakan, itu bicara tentang sikap yang aktif, saudaraku. Artinya apa? Pasif adalah bagian dari dosa yang membuat kita keluar dari tatanan. Nah, kalau Anda lihat, saudara, dalam Kejadian pasal 3 ayat yang ke-6, kalau kita lanjutkan di sana, ketika Hawa akhirnya tergoda untuk ambil buah, kita sudah tahu ceritanya, kita tidak perlu ulang, saudara. Yang mengejutkan coba Anda baca. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya. Itu dosa Hawa. Ya, karena negosiasi dan dialog yang kalah, akhirnya dia setuju dengan pendapatnya ular dan dia mengambil buahnya dan diberikannya juga kepada suaminya. Di mana suaminya? Di mana suaminya? Di ujung jalan, Pak. Di mana suaminya? Lagi di rumah, Pak. Di mana suaminya? Lagi di kebun. Atau di mana, saudaraku? Bersama-sama dengan dia. Artinya begini, saudara, apakah Adam mendengar percakapan ular dan Hawa? Dengar enggak? Apakah Adam mendengar godaan ular? Dengar. Apakah Adam mendengar bantahan Hawa? Dengar, saudara. Tapi kenapa dia diam? Kenapa dia diam, saudaraku? Dan yang paling mengejutkan dari ayat ini apa? Dia ikut makan. Dia ikut makan, saudara. Jadi dia bukan tidak hadir loh, dia hadir secara fisik.
tapi dia tidak hadir sebagai penjaga. Paham ya saudara ya? Ketika seorang pemimpin tidak hadir sebagai penjaga, sekalipun dia melihat, dia tahu dan dia dengar saudara, maka istri akan berjuang tanpa perlindungan. Istri akan berjuang saudara supaya itu diusahakan. Kalau papa mama tidak mengambil tanggung jawab, mereka pasif, maka anak yang akan menanggung beban. Jadi saudara harus ada yang memelihara dan menjaga taman itu. Dalam rumah tangga kita, Anda harus memilih seorang penjaga ketika Anda belum menikah. Kalau di dalam pacaran saja dia tidak menjaga hidup saudara, maka dia bukan calon yang baik. Bilang kiri kanan saudaraku. Ya, cari penjaga yang baik. Ya saudara. Pak, kado nih Pak. Wes kawin nih Pak. Ya makanya Anda undang dia hadir di sini saudaraku. Supaya dia bertobat. Pak, dia tidak hadir, kirimkan dia linknya. Dia tidak mau dengar, pasang earphone. Dia tidak mau dengar, putar suara saya ketika dia tidur banter-banter. Mau tidak mau? Nanti saya akan jelaskan kenapa saudaraku. Nah perhatikan baik-baik saudara, dosa Adam itu bukan makan buah. Dosa Adam saudara adalah saudara, dia lebih dulu gagal untuk bertanggung jawab. Karena Alkitab mengajarkan kepada Adam saudara, Tuhan berkata, engkau harus apa? Mengusahakan dan memelihara. Oke saudara, kenapa ular bisa masuk? Oh iya Pak, soalnya tamannya nggak ada pagar Pak. Jadi dia bisa wirawiri Pak. Oke saudara, mungkin dia punya kebebasan sendiri, dia bisa masuk ke dalam rumah, ya dia bisa masuk ke dalam apa? Ke dalam taman itu saudara, tetapi dari percakapan ini Adam diam. Jadi diamnya Adam itu adalah sikap pasif yang sudah dia lakukan saudara sebelum ular datang. Karena dia tidak menjaga taman. Jadi saudara, inilah yang harus kita pahami saudara. Mungkin saudara, kata ini Anda paling familiar. Ya, seperti begini saudara. Ketika ada sesuatu, ya Anda sering dengar begini. Atau Anda suka ngomong begini. Ya, biarin aja. Nanti juga selesai. Sering dengar kayak begitu? Wah, istri lagi marah saudara. Pikiran di hati saudara, ya. Pikiran di sini, biarin aja. Nanti juga mari. Nanti juga selesai. Nanti kalau sudah ngamuk, ya selesai sendiri. Sering berpikir kayak begitu. Ya, sering diomongin kayak begitu, saudara. Itu bukan urusan saya. Repot lagi kalau urusin, itu kan urusanmu. Wah, di rumah begini loh, kayak kapal pecah gini. Itu bukan urusan saya. Aduh, keuangan kita morat-marit gini. Itu bukan bagian saya, itu bagianmu. Kita terjerat begini. Itu bukan bagian saya. Itu bagianmu. Itu kesalahanmu. Atau saudara kalimat yang bilang begini. Ya udah lebih baik diam aja. Kamu ngomong satu kata. Banter, ribut pasti. Daripada kita konflik, daripada kita rame. Lebih baik apa? Diam. Itu adalah saudara suara dari dosa ini. Itu suara dari dosa ini, saudara. Anda jangan pikir bahwa konflik itu didiamkan terus selesai. Anda nanam mayat loh. Satu saat nanti busuk. Jadi ini sesuatu yang harus kita bisa pahami, saudara. Ya, karena kalau kita tidak paham ini dan tidak mengatasi ini, maka sikap pasif ini, passivity ini saudara, itu akan mendatangkan kekosongan di dalam hierarki. Anda bisa bayangkan ketika hierarkinya adalah pemimpin, nanti kita akan bicara banyak tuh saudara. Apalagi kalau masuk pada bicara mamon. Ya, bagaimana penyediaan, apalagi kalau kita belajar minggu depan saudara. Bagaimana keluarga Kain dan Habil. Ya,
Waduh, nanti kita bicara. Anda ikuti aja. Sebuah narasi besar akan kita pahami dengan baik. Dan kita akan melihat, saudara, betapa dosa ini telah merusak hierarki. Kalau seorang pasif, saudara, maka Hawa tidak punya perlindungan. Kalau seorang papa itu pasif, maka mama, istri akan pikul dua beban. Dia pikul beban suaminya, dia pikul beban anaknya. Sampai banyak orang bilang begini, aku punya anak baru pak, tapi udah gede. Siapa dia? Suaminya. Karena ada baby besar pak di rumah. Pernah dengar kayak begitu? Bukan hanya laki-laki, suami juga pernah bilang begitu. Karena ada baby besar pak di rumah, sensitif sekali. Nah jadi saudara melihat saudara bahwa ini harus kita pahami. Ya, keputusan akan jadi kacau, rumah akan kehilangan kepemimpinan. Kalau dosa ini masuk di dalam rumah. Ya, passivity itu sangat-sangat berbahaya, saudara. Waktu orang tua pasif, maka anak-anak akan belajar nilai dari siapa? Dari medsos. Mereka akan belajar nilai dari apa? Dari dunia ini, saudaraku. Ya, jadi inilah yang harus kita perhatikan. Nah, coba Anda lihat slide berikutnya, saudaraku. Ya, saya akan jelaskan kepada saudara dan bertanya kepada saudara, keluarga Anda hari ini ada di dalam kondisi apa? Coba tanya. Tanya dirimu, nanti diskusi dengan pasangan. Karena ini saya sudah diskusikan kemarin dengan istri saya. Ya. Yang pertama, saudara, apakah kondisi keluarga saudara hari ini itu pasif secara rohani? Ya, tidak ada doa. Dan tidak ada yang berinisiatif untuk berdoa. Tidak ada pembacaan firman dan tidak ada yang berinisiatif untuk baca firman. Tidak ada yang mendorong obrak-obrak untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Ya, tidak ada mesbah, tidak ada percakapan rohani. Bicara bisnis pak, kita sampai seharian. Bicara tentang kesempatan peluang pak, waduh bicara sampai ujung bumi mungkin Anda berkata. Pak kalau ngomongin temennya pak, waduh pak kita bahas tuntas pak. Tapi apakah ada nilai kerajaan Allah? Apakah ada firman yang kita selipkan? Kalau tidak ada saudara, maka aktivitas akan tetap ada, tapi Tuhan bukan lagi jadi pusat hidup. Harusnya saudara, Tuhan itu menjadi pusat. Sehingga dia dibicarakan tentang bisnis, dia dibicarakan dengan sikap, dia dibicarakan di dalam makan kita, dia dibicarakan di dalam jalan-jalan kita, dia dibicarakan di dalam pertemanan kita. Sehingga pertemanan anak-anak, bisnis mereka, apa yang mereka bangun, mereka paham bahwa di dalamnya harus ada Tuhan. Kalau ini tidak ada, berarti di rumah kita itu ada dosa passivity. Dan dia meng-off-kan tombol Tuhan di situ. Yang kedua, saudara, coba lihat baik-baik. Ya, mungkin kondisi kedua ini juga Anda alami. Ya, ikut saya bicara ya supaya bisa cepat ya. Ya, pasif dalam konflik. Perhatikan saudara, pasif dalam konflik. Artinya apa? Kita selalu menghindari ketika ada masalah. Kita selalu menghindar ketika ada problem. Kita nggak mau selesaikan, apa alasannya? Ya, didiamkan aja, nanti juga selesai. Sering dengar kayak begini? Ya diamkan aja. Itu kalau dibantah, rame pasti. Ya daripada saya emosi, kayak dosa-dosa putih saudara ya, kelihatannya ini benar nih ya. Daripada saya juga terpancing, ya lebih baik saya menghindar. Ya, tidak mau bicara. Jadi silent treatment. Saya bingung pak, soalnya masalahnya apa? Dia diam aja. Jadi saya menebak-nebak pak, apa kira-kira nih? Ya, tebak. Kayak multiple choice begitu. Ya kalau salah song gitu ya. Ted, kok belum mari? Belum selesai. Ted, kok belum selesai? Mungkin Anda punya suami atau istri yang
komunikasi pakai kebatinan. Mungkin loh. Tapi banyak saudaraku, orang tidak mau bicara. Dan tidak mau menghadapi kenyataan. Jadi sudah ngerti kondisinya begini, tapi hidupnya tidak mau di situ. Tetap ada di sebuah tempat di mana dia mau, saudaraku. Jadi yang satu geret, yang satu nahan. Kondisi ekonomi kita begini. Kita harus hidup di level yang harusnya cukup. Tapi kita tidak mau menghadapi kenyataan. Tetap kita ada di level itu, saudara. Yang satu tarik, saudara. Yang satu anteng. Yang satu kumpulkan, yang satu habiskan. Wes, daripada aku terus nahan, habiskan dua-dua. Supaya apa? Sama-sama menikmati. Nah, konflik yang tidak diselesaikan tidak pernah hilang. Perhatikan baik-baik saudaraku ya. Ia hanya tumbuh lebih besar. Kalau Anda tanam benih, jangan pikir dia belum tumbuh terus tidak ada benihnya loh. Anda tanam benih, simpan lama-lama jadi pohon. Kenapa? Berakar. Konflik Anda diamkan, Anda jangan pikir selesai. Konflik punya akar, pahit loh. Ya. Jadi Anda jangan pikir konflik itu kalau kita diam terus selesai. Apalagi pria saudara, susah minta maaf, ya apa ya? Wanita semua jawab ya. Ya. Dari pacaran sudah kelihatan, terlambat jemput saudara setengah jam, datang, sorry, maaf. Naik di mobil saudara, pacarnya jembet terus. Mau makan di mana? Diam. Mau makan di mana? Diam saudara. Yang ganti ngamuk siapa saudaraku? Pacarnya. Kan saya sudah minta maaf. Kan gitu ya. Saya naik saudara ya. Ini masih bergelora minta maaf gitu ya. Jadi itu harus kita pahami saudara bahwa apa? Bagaimana kondisi rumah tangga kita? Pasif dalam konflik. Anda jangan pikir ini khotbah hanya untuk yang sudah berumah tangga. Saudara hari ini kalau punya sikap ini nanti Anda bawa dalam pernikahan. Jadi beti-beti saudara, beda tipis, tidak jauh beda. Ya, nah kondisi yang ketiga saudara perhatikan, ya mungkinkah di dalam rumah tangga kita itu ada pasif dalam pengasuhan? Ya pasif dalam pengasuhan. Bagaimana Pak pasif dalam pengasuhan? Entah istri, entah suami, ya biasanya suami. Ya Pak kok ditembak terus Pak? Iya soalnya di bawah Kristus itu Anda soalnya. Ya. Pak istri dong Pak. Ya nanti didelegasikan. Tapi pemimpin tetap harus saudara. Pasif dalam pengasuhan. Apa itu cirinya? Menyerahkan pendidikan karakter kepada sekolah. Nah halo saudara. Pilih sekolah terbaik di dunia. Supaya apa? Anak kita menjadi top tier di dunia. Menjadi yang pertama di dunia. Ya, menyerahkan pembentukan rohani kepada siapa? Kepada gereja. Dan kita bilang kamu sudah ikut sekolah minggu, kamu sudah ikut remaja, sudah ikut AIM, kok tidak berubah? Gerejanya tidak becus, kan begitu saudara ya. Padahal kita ketemu sama anaknya berapa menit? Setengah jam. Anda ketemu anakmu berapa lama? Seharian. Betul enggak? Hasil kenapa Anda serahkan ke orang? Karena di rumah Anda diam. Menyerahkan perhatian kepada gadget atau medsos. Karena kita tidak mau dia keleleran kemana-mana, kita kasih dia media. Supaya dia anteng. Saudara, Tuhan memberikan anak kepada orang tua, bukan orang lain. Saya mau ngomong sama saudara satu hal penting. Ketika perenungan ini datang, saudara, ada satu insight. Saudara begini, saudara. Waktu kita menyerahkan anak kita kepada orang lain, gerejakah atau mungkin badan agamakah atau mungkin sekolahkah atau mungkin pendidikan karakterkah atau mungkin keterampilan, perhatikan, apa yang Anda lihat? Saya jamin 100% yang Anda lihat adalah kualitas keterampilan. Kenapa engkau leskan dia piano? Karena saudara melihat gurunya itu
punya banyak piagam. Betul? Kenapa engkau serahkan dia kepada pendeta? Karena pendeta ini engkau lihat luar biasa, penuh dengan hikmat. Kenapa engkau serahkan dia kepada sekolah? Karena engkau melihat lingkungannya, segala macam guru-gurunya. Saya mau bilang sama saudara, di dalam dunia ini saudara, orang berhasil itu ada dua. Orang skillful itu ada dua. Semua ini dua-duanya punya akar bagaimana mereka bertumbuh. Anda jangan pikir semua orang skillful itu berasal dari akar dan benih yang baik. Belum tentu. Ada orang berhasil karena ambisi dia, validasi dia, karena penghargaan dia hancur. Dan dia tumbuh dengan apa? Ambisi untuk berhasil. Apakah dia gagal? No. Ada orang-orang hamba-hamba Tuhan, saudara, yang tumbuh bersama dengan dark side monster di dalamnya yang tidak pernah pulih. Dan berapa banyak predator-predator, orang-orang beragama hidup di dalam gereja. Kalau saudara hanya melihat skillnya dan Anda ingin menyerap skillnya, ditransferkan ke anak, jangan lupa saudaraku, bahwa di balik skill dia mentransferkan habit, dia mentransferkan spirit, dia mentransferkan nilai, dia mentransferkan mindset. Anda akan kaget loh, anak ini kok pointer, tapi berontaknya luar biasa. Kalau menurut saya saudaraku, ya, kita bisa lakukan itu. Tapi peran terbesar harus rumah. Anda nggak bisa pangku tangan, saudara. Lepaskan mereka dididik. Siapa dia? Siapa yang kenal dia, saudaraku? Sampai ke ujungnya. Apakah semuanya di TH dulu, baru engkau bisa ngajar anak? Tak TH dulu ya. Ini siapa yang butuh, saudaraku? Iya Pak, hanya latihan renang kok Pak, hanya les piano kok Pak. Cara dia mendidik, cara dia mendisiplinkan, semua berasal dari bagaimana dia sebelumnya berproses. Dan proses ini sedang dipindahkan ke anak kita. Anda mau? Kalau saya nggak mau. Karena saya menemukan orang-orang rohani sekalipun. Saudara begini saudara, di zaman Yesus ada namanya Farisi. Itu kurang apa? Ayo saudara, hafal firman, hafal kebenaran semuanya. Jangan biarkan Anda pasif dan dunia yang akan mendidik mereka dengan antusiasme tinggi. Dan Anda bayar untuk itu saudaraku. Senggol kiri kanan. Yaitu istri dan suami. Jangan pasif. Yang ketiga, yang keempat saudara adalah pasif dalam tanggung jawab. Pasif dalam 1 Timotius 5 ayat 8. Tetapi jika ada seorang yang tidak memeliharakan sanak saudaranya, orang itu murtad dan lebih buruk dari orang yang tidak beriman. Ya, artinya apa saudara? Bahwa ayat ini bicara tentang tanggung jawab itu adalah bagian dari iman. Kalau ada orang yang percaya sama Tuhan, tapi tidak memeliharakan sanak keluarganya, ya sanak saudaranya, orang tuanya, istrinya, anaknya, maka dia itu lebih buruk dari orang murtad loh. Waduh saudara. Jadi kemalasan bekerja tidak bisa diterima. Ya apa-apa malas, apa-apa malas. Dia tidak mencari nafkah. Apalagi saudara ketika dia terlibat hutang, dia judi dan dia mabuk. Kenapa saudara? Karena berarti dia pasif dalam tanggung jawab. Ya, pasif dalam tanggung jawab. Karena Tuhan memberikan kepada kita keterampilan, skill dan talenta untuk kita kembangkan. Supaya apa saudara? Supaya kita bertanggung jawab pertama-tama kepada sanak, saudara, keluarga, orang tua, anak-anak, pasangan kita. Jadi kalau saudara ada di dalam sebuah pernikahan yang makanan hariannya adalah kemalasan, saudara, itu tidak alkitabiah. Jangan bilang kondisi, bukan.
usaha apa yang sudah Anda kerjakan. Semua usaha yang Anda kerjakan, Tuhan tidak lihat hasilnya. Tuhan lihat motivasi hatimu. Tuhan hanya butuh benih. Masalah tumbuh, itu bagianku. Masalah hujan, itu bagianku. Tapi masalah benih, itu bagianmu. Orang malas tidak menabur benih. Dan jangan berpikir Tuhan akan menurunkan hujan. Hujan turun pun tidak ada yang tumbuh. Tugas saudara adalah nanam benih. Bangun pagi-pagi, nabur benih. Bangun pagi-pagi, nabur benih. Berhasil atau tidak, urusan Tuhan. Tapi Anda harus menabur benih. Jangan bilang, oh ini kondisinya begini, oh ini begini, oh ini begini. Sekecil apapun saudara, Tuhan bisa jadikan itu saudara. Menjadi sebuah taman buah-buahan di padang gurun. Kerjakan aja apa yang bisa Anda kerjakan. Iya Pak, sudah muncul di sini. Apa gunanya ide? Apa gunanya semua apa rencana saudara? Ayo lakukan, kerjakan dengan tangan kita saudaraku. Kecil enggak apa-apa, sederhana enggak apa-apa. Karena benih itu saudara akan bisa dikembangkan. Amin saudaraku. Nah makanya saudara, Adam yang pertama ini totally gagal saya bilang. Kenapa? Karena dia pasif. Itulah sebabnya Kristus datang sebagai Adam yang kedua. Nah apa contoh daripada Adam yang kedua? Coba kita lihat dalam Yohanes 10 ayat yang ke-11. Coba lihat baik-baik ayat ini saudara, dikatakan begini. Yuk sama-sama. Akulah gembala yang baik. Yuk sama-sama. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi apa? Domba-dombanya. Ketika Anda jatuh di dalam dosa, apakah Tuhan diam? Enggak loh, Dia cari kita. Anugerah adalah inisiatif Allah, bukan inisiatif manusia. Jadi artinya apa? Dia tidak menghindar dari kita ketika apa? Kita tersesat. Salib menjadi sebuah pintu masuk. Dia datang kepada salib. Dia tidak lari. Ya, Adam diam ketika ular datang. Yesus saudara maju ketika dosa datang. Coba lihat. Makanya kenapa saudara kita beri nama tentang apa? Family leadership. Dan tema besar kita adalah gospel leadership. Karena seseorang hanya bisa memimpin keluarganya ketika dia mencontoh Tuhan. Dan Tuhan ini saudara bukanlah pribadi yang pasif. Dia pribadi yang aktif saudara. Adam gagal menjaga taman saudara. Tapi Yesus Kristus itu menyerahkan nyawanya. Anda baca di Alkitab saudara. Ketika anak bungsu itu pergi. Ya, anak bungsu itu pergi. Apa yang bapaknya lakukan? Nunggu. Pak, nunggu kan aktif? No. Nunggu kan pasif Pak? Enggak. Dia menunggu saudara, tapi harapannya aktif. Paham ini? Secara tindakan mungkin kita enggak bisa lagi saudara nolong dia. Kita enggak bisa lagi selamatin suami kita. Kita enggak bisa lagi selamatin anak-anak kita. Kita udah ngomong, kita udah serahkan, kita udah doakan. Tetap dia tidak bisa berubah. Hati ini patah, hati ini sesak. Ada enggak bisa ngapa-ngapain. Suami udah pergi enggak tahu kemana saudaraku. Istri pergi enggak tahu kemana. Tapi saudara seperti Bapak di dalam Lukas pasal 15. Dia duduk setiap sore, dia menunggu. Dia diam, tapi harapannya aktif. Waktu anak itu pulang. Dari jauh dia lari saudara, dia peluk. Ini harapan yang aku tunggu. Tapi orang yang pasif saudara. Mau mati, mau hidup, mau pulang, mau tidak, terserah. Artinya harapanmu pun pasif. Tuhan tidak pernah gitu. Bilang kiri kanan, Tuhan tidak pernah pasif. Pernah dia bilang, mau dosa, mau apa, terserah. Pernah saudaraku. Kalau dia bilang terserah, tidak ada yang hadir hari ini. Saya juga tidak di sini saudaraku. Terserah iblis mau potong kepala dia kah, mau apain dia kah, terserah. Enggak. Dia turun ke dalam jurang maut.
Dia bebaskan tawanan. Itu Tuhan. Amin saudaraku. Ya. Nah, bagaimana saudara kita bisa mengatasi dosa? Waktu kita mau habis memang, tapi saya berharap Anda sabar sedikit. Ya. Gimana Pak kita bisa mengatasi dosa pasivitas ini? Sikap aktif ini gimana cara mengatasinya? Coba lihat yang pertama saudara. Yang pertama adalah bangun kembali peran sebagai penjaga rumah. Di dalam Kejadian 2:15 Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan apa saudara? Memelihara taman itu. Jadi Tuhan memberikan sebuah mandat untuk menjadi penjaga. Penjaga itu saudara hidupnya berjaga-jaga dan waspada. Jadi kalau saudara ingin mengatasi dosa pasivitas, Anda harus mengambil peran saudara sebagai penjaga. Siapa Pak? Suami, istri, anak-anak. Semua kita harus menjadi penjaga. Apa yang dijaga Pak? Jaga atmosfer rohani. Kalau saudara melihat saudara, lagu yang diputarkan, percakapan yang dibicarakan, aktivitas-aktivitas semua duniawi. Dan Anda diam, Anda bukan penjaga. Anda harus lihat. Anakku mulai jalan jauh nih. Anda lihat, lipat tangan, atau Anda tarik. Ayo berperan sebagai penjaga. Jaga nilai keluarga. Datang saudara panggil temannya, omongan kotor sampah najis keluar. Anda dengar, oh memang biasa anak sekarang itu. Kalau tidak begitu tidak laku. Tidak ada temannya, no. Siapa yang bilang? Kalau di depan kita dia berani ngomong, saudara, berarti itu sudah jadi kebiasaan. Anda biarkan jadi karakter. Anda diam, nggak bisa. Jaga pernikahan. Pak, saya sudah jaga pernikahan Pak, sampai dia mau keluar tak kunci pintu. Saya nggak sedang bicara Anda jaga orang. Saya sedang bicara Anda jaga diri. Waktu saudara mengambil peran sebagai penjaga, saudara, Anda jaga diri, saudara, supaya pernikahanmu jangan masuk si ular itu ke dalam. Iya, saudaraku. Jangan orang capek-capek jagain saudara, Anda bikin kunci serep. Berarti saudara melepaskan tanggung jawab untuk menjadi penjaga. Anda pikir Tuhan akan diam, saudaraku? Tuhan itu aktif dalam menyelamatkan, tapi Tuhan itu aktif dalam mendidik. Saudara jangan berpikir, oh saya begini semua aman. Enggak. Satu saat Tuhan akan minta pertanggungan jawab. Ya. Aktif saudara menjadi penjaga apa? Menjadi penjaga hati anak-anak saudaraku. Makanya saya bilang sama saudara, orang yang mau berperan sebagai penjaga tidak bisa absen dalam rumah. Gak bisa saudaraku. Ya Anda gak punya waktu. Anda terlalu sibuk. Ya Anda tidak hadir. Yang hadir itu coach, yang hadir itu trainer, yang hadir itu ART, yang hadir itu suster, yang hadir itu teman. Anda di mana? Gak hadir. Bagaimana Anda bisa jadi penjaga? Tapi Pak usaha ini Pak, sampai kapan usaha itu tidak dijaga? Hayo saya mau bilang sama saudara. Anda jangan protes tentang berkat yang Anda terima lewat usaha saudara. Anda jangan bilang Pak enggak ada waktu Pak. Anda mau dikasih waktu. Kalau Anda mau dikasih waktu, nanti sono diranjang pesakitan. Anda punya banyak waktu. Kok bisa? Kenapa ketika sehat tidak ada waktu? Kenapa sakit Anda punya waktu? Artinya apa? Segala sesuatu bisa di-manage. Ya. Ini sebuah realita yang saya bukakan kepada saudara.
Jadi Anda tidak bisa tidak hadir, saudara. Anda nggak bisa tutup telinga, Anda harus perhatikan. Kalau ada yang meleset di dalam rumah, Anda tidak tahu apa-apa, berarti engkau tidak peka. Kalau engkau tidak peka, berarti engkau tidak perhatian. Ya. Jadi anak itu mulai bertumbuh, remaja, mulai sesuatu berbeda. Anda harus peka. Anda harus peka. Cara dia bicara, cara dia melihat, cara dia bergestur tubuh, Anda harus tahu. Kalau saudara tidak tahu, itu mamanya yang paling tahu. Mamanya yang paling tahu. Mamanya yang paling tahu. Mamanya yang paling tahu. Persis Adam. Bilang kiri kanan saudara, aku tahu orang seperti itu. Hawa sudah dialog lama loh. Dia diam aja saudara. Masa tidak tahu bilang itu dosa? Tahulah. Malah dia ikut makan. Saya nggak bicara tentang apa, tentang suami takut istri. Nggak ada suami takut istri sebenarnya. Yang ada suami pasif. Nggak mau berantem. Coba dari istrinya. Liar saudaraku. Kalau saudara ada istri aman, tidak ada istri liar, berarti Anda punya penjaga yang baik. Tapi tidak bisa menjaga diri dengan baik. Ya. Siapa di sini jadi polisi, istri? Istriku jadi polisi makan. Tapi saya bersyukur dia menjaga saya. Walaupun kadang-kadang suka dibantah. Saya suka bantah dia, tapi saya bersyukur. Apa yang dia bilang? Supaya nanti tua bersama. Dengar begitu saudara, ya udah. Harus mau dijaga. Dan kita pun harus bersikap untuk menjaga. Yang kedua saudara adalah, coba lihat ya, bagaimana mengatasi dosa passivity. Ambil kembali peran yang selama ini Anda abaikan. Ya, Amsal 24:30-31 berkata begini saudaraku. Aku melalui ladang seorang pemalas dan kebun anggur orang yang tidak berakal budi. Yuk sama-sama, lihatlah. Semua itu ditumbuhi onak, tanahnya tertutup dengan jeruju, dan temboknya apa saudara? Sudah roboh. Anda jangan berpikir tembok yang roboh, kemudian saudara, onak yang tumbuh, dan jeruju itu tanaman menjalar di pagar saudara. Itu tumbuh dalam sehari. Enggak, semua itu ada karena memang tidak ada yang jaga saudaraku. Karena memang diabaikan. Dalam rumah tangga, dalam hubungan ada banyak dimensi. Ya, nah coba Anda lihat dimensi mana, bidang mana yang mulai roboh tuh temboknya. Yang mulai dipenuhi onak duri. Kerohanian kita Pak, itu sudah ditumbuhi onak duri Pak. Doa juga tidak betah, firman juga tidak mau dengar Pak. Dosa merajalela. Jadi Pak, kalau mau dibilang bidang mana yang ditumbuhi onak duri, yang temboknya sudah roboh, itu kerohanian kami Pak. Berarti saudara, itu tidak roboh secara langsung. Itulah bidang yang Anda abaikan. Kalau bicara berkat Pak, kami Pak tinggal di tempat yang baik. Mau kemanapun bisa, semua bisa kami beli. Iya, karena Engkau rawat bidang itu. Tapi Pak, di rumah Pak, kita tidak bisa ngobrol 2 menit, 5 menit berantem. Ya papa dengan anak laki tidak bisa dekat Pak. Anak ngomong apa, orang tua ngomong apa, tidak bisa dimengerti. Iya, karena bidang komunikasi itu Anda abaikan. Jadi tidak ada satupun saudara dalam kehidupan kita yang tumbuh onak duri, yang tumbuh jeruju, yang temboknya roboh. Enggak ada. Kalau kita tidak mengabaikannya. Ya. Kalau roboh saudara, berarti Anda mengabaikan itu. Kalaupun bukan mengabaikan, paling ya 30% lah saudara. Ya, tidak banyak.
Bagaimana cara kita mengabaikan? Nanti juga baik sendiri. Nanti, ya dewasa ya baik sendiri. Nanti juga oke. Tunda, saudaraku. Tidak mulai, biarin. Ya, aku lagi sibuk. Macam-macam saudaraku. Satu saat nanti, bidang-bidang yang Anda abaikan akan jadi tawar, akan jadi dingin, akan roboh. Saya nggak tahu ini wajah saudara ini memperhatikan saya ini, masukkah firman ini? Atau saudara lupakah? Saya nggak bisa tahu ekspresi saudara. Tapi harapan saya, benih ini tidak jatuh di pinggir jalan. Amin. Jangan biarkan diambil, saudaraku. Yang ketiga, saudara. Belajar hadapi konflik itu dengan kasih. Ya, dalam Kejadian pasal 3:12 dikatakan, manusia itu menjawab, perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku. Maka apa saudara? Ku makan. Anda perhatikan ya saudara, waktu dosa masuk ke Taman Eden, yang pertama rusak adalah hubungan. Itu kerusakan yang paling pertama yang terjadi. Ya, minggu lalu kita sudah bahas saudara, bahwa siapa? Adam saudara itu melemparkan kesalahan. Saling menyalahkan. Ngapain? Melindungi diri. Benar gak? Yang dulunya sehati, saudaraku. Inilah dia tulang dari tulangku. Daging dari dagingku. Pasti masa pacaran. Karena gombalnya kencang saudaraku. Lihat Hawa, waduh saudara. Inilah dia tulang dari tulangku. Daging dari dagingku. Iya, masa promosi. Dan mereka itu bersatu loh saudara. Satu itu kerja, satu itu nolong. Dan keduanya telanjang, tapi tidak malu. Terbuka total, accountability. Tapi tidak malu, bicara hal yang dalam. Bicara kekurangan, tidak malu saudara. Waktu dosa masuk saudara, hilang semua, ada tembok tinggi, kita berlindung sendiri, kita sembunyi saudara, dan nunjuk dengan jari. Dosa passivity selalu menyuruh kita untuk sembunyi. Harusnya dia bilang, Tuhan, aku yang salah. Harusnya Adam begitu. Adam sembunyi, saudara. Di mana engkau Adam? Di mana engkau Adam? Diam, saudara. Kalau konflik itu tidak diselesaikan di dalam kasih, saudara, maka itu akan menjadi benih kasih yang tawar dan jarak antara hubungan. Jadi kalau saudara punya hubungan dengan anak laki-laki, anak perempuan, ada konflik, Anda harus inisiatif. Selesaikan. Jangan dibiarkan. Tapi harus ingat, orang tua tidak selalu benar. Bilang kiri kanan, orang tua tidak selalu benar. Ya, jangan datang kayak hakim. Aku ini papamu, aku ini mamamu. Yang melahirkan kamu, ya pasti. Yang kasih kamu susu, bukan begitu ya. Yang sekolahkan kamu, gitu. Tidak bakal lebih pintar, lebih benar dari papa mama. Wah, itu sudah susah. Persis seperti Adam. Ini loh wanita yang kau tempatkan. Dan lucunya dia bilang apa saudara? Dia yang kasih aku buah pohon itu, maka aku makan. Ini kayak baby disuap gitu loh. Nggak bisa ngapa-ngapain, diikat gitu ya, langsung makan. Ini bukan seseorang yang dewasa. Anda ambil kok, Anda makan kok. Itu bukan bubur loh, dikunyah loh itu apel. Bukan apel lagi, buah itu saudara ya. Gambarnya apel soalnya ya. Bukan apel loh saudara ya, ini bukan sesat ya, bukan apel. Sekolah minggu bilang apel, langsung ngomong. Mem, salah. Nggak ada apel. Buah naga, nggak tahu. Pokoknya saudara, itu adalah buah yang harus dikunyah. Bukan ditelan. Kalaupun dia dipaksa sama Hawa, kamu kunyah kok. Harus dilepeh. Kan begitu saudara. Dia bilang, maka aku dikasih, maka aku makan.
Jadi dia pikir ini Tuhan ini tidak mengerti apa-apa, saudara ya. Mau goblok-goblokin Tuhan gitu ya. Nah jadi saudara, kita ketika kita berhadapi sesuatu, Anda harus punya saudara bahwa apa? Kasih itu, salah satu dari sifat kasih itu adalah berani saudara. Berani ngomong jujur. Berani bilang maaf. Berani mengakui kesalahan. Berani bicara hal-hal yang deep dalam. Kalau saudara sudah sampai di situ saudara, maka saya berdoa. Kita bisa mengatasi dosa passivity. Saya nggak tahu nih saudara, dari sekian hampir 40-50 menit saya berkhotbah, yang mana yang Anda terima. Tapi kalau yang Anda terima hari ini ada satu bagian, saya mau bilang, itu rema. Lakukan, jalani, Roh Kudus akan tolong kita. Saya nggak bisa bicara terlalu panjang karena memang dibatasi waktu. Hanya Roh Kudus yang saya minta, benih ini tolong tumbuhkan di hati kita. Amin saudaraku. Ya, mari datang sama Tuhan. Kita akan berdoa. Dan saya mau cerita satu hal saudaraku. Mungkin hari ini ada orang di antara kita yang hadir pada sore hari, pada pagi hari ini, saudara. Anda bilang begini, Pak, kalau bicara aktif, jangan ngomong. Karena aku ini, Pak, sudah sangat aktif dulu. Sebelum kejadian, setelah kejadian, aku sudah aktif untuk jadi penjaga. Aku sudah aktif untuk memperbaiki. Aku sudah aktif untuk menolong. Aku sudah aktif memperjuangkan, mempertahankan. Tapi apa hasilnya? Enggak ada. Dan mungkin Anda bilang, beberapa bulan yang lalu, beberapa tahun yang lalu, aku putuskan untuk melepas. Jangan pernah menyerah. Bapamu tidak pernah menyerah dengan hidupmu. Bapak di dunia sahabat saya. Bapak di dunia sampai mati, sampai akhir hidup. Dia bilang, aku tetap akan bertanggung jawab. Hai suami yang mendengar, kalau engkau yang selama ini dijaga, jadilah penjaga dirimu sendiri. Aktif, jangan pasif. Kalau engkau selalu biarkan orang lain, anak-anak istrimu di depan, engkau di belakang. Mulai hari ini, engkau maju ke depan dan bilang, Tuhan, aku bertanggung jawab. Amin. Yuk sama-sama kita bangkit berdiri. Thank you, Jesus. Ku kagumi caramu mencintaiku. Kau ada di cerita proses hidupku. Amin, amin. Di titik terendahku kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu kau tak menyerah akan hidupku. Tak terbatas kuasamu, tak terduga caramu. Kau yang ku andalkan di setiap langkah hidupku. Tak terbatas kasih-Mu, tak terduga jalan-Mu. Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Sambil kita tutup mata kita, kalau itu saudara yang saya sedang bicarakan tadi, mungkin engkau pernah menyerah. Dan kalau engkau mau berkata, Tuhan,
aku mau kembali mengambil inisiatif untuk kembali aktif. Mungkin engkau sedang berkata itu kepada dirimu sendiri sebagai seorang istri. Atau mungkin engkau sedang bicara kepada dirimu sebagai seorang anak. Atau mungkin engkau sedang bicara kepada dirimu sebagai seorang sahabat. Kalau itu saudara, taruh tangan di hatimu, saya mau berdoa. Dan engkau mau bilang, Tuhan, seperti engkau tidak pernah menyerah dengan hidupku, aku tidak akan menyerah terhadap pernikahanku. Aku tidak akan menyerah untuk anak-anakku. Angkat tangan saudara, saya mau berdoa. Roh Kudus, seperti yang kau taruh di hati hambamu ini, engkau yang menunjuk setiap orang, engkau yang hadir dan engkau yang menentukannya. Kalau hari ini mereka hadir dan merekalah orang yang sedang engkau ingin bicara, Roh Kudus bicara di hati mereka. Bicara di hati mereka Tuhan. Di dalam kelemahan, di dalam sakit dalam hati, di dalam kerentangan, di dalam kerapuhan hati mereka. Hari ini Roh Kudus bangun kembali kekuatan kasih itu. Supaya agape itu turun. Di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Terima saudaraku. Terima. Di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Supaya kasih itu datang dalam hidupmu. Supaya kasih itu menyembuhkan hatimu. Supaya kasih itu memberikan engkau harapan. Mungkin hari ini engkau sedang menunggu dan harapan itu udah mati lama. Tapi mulai hari ini saudara, dalam penantianmu harapan itu merekah kembali. Seperti papa di anak bungsu. Yang dia diam setiap sore. Tapi harapannya tidak pernah mati. Ketika itu kembali, maka dia bersuka cita. Tuhan Yesus, jamah Tuhan. Mari kita sembah Tuhan. Sembah dia saudaraku. Biar Roh Kudus yang bekerja. Biar Roh Kudus yang melawan. Biarlah engkau hadir. Ya Roh Kudus. Biar engkau hadir Tuhan. Manifestasikan kasih-Mu Tuhan. Manifestasi kuasa-Mu. Sembah Kau Tuhan, Kaulah Mari datang kepada Dia. Biarlah kasih itu turun di hati kita. Tak terbatas kuasa-Mu, tak terduga
Haleluya. Terima kasih Tuhan. Biarlah firman yang kami dengar siang hari ini bukan hanya menjadi informasi kami, tetapi ini menjadi dasar kami untuk kami melakukannya Bapa. Ampuni setiap kami Bapa. Kalau kami Tuhan membangun rumah tangga kami, membangun hubungan kami dengan pasif. Tetapi biarlah Tuhan siang hari urapan-Mu, kuasa-Mu mengalir di dalam kami, yang memampukan kami aktif Tuhan untuk menjadi penjaga atas rumah tangga kami. Terima kasih Bapa, dan juga kami akan berikan persembahan. Kami sertai dengan hati yang penuh dengan ucapan syukur, karena Tuhan terlebih dahulu memberkati kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak. Shalom, sebuah sukacita yang luar biasa saudara dapat beribadah bersama-sama hari ini. Bagi saudara yang baru pertama kali hadir, kami ucapkan selamat datang. Saudara adalah bagian dari keluarga Allah di tempat ini. Firman Tuhan berkata, hendaklah masing-masing orang memberi dengan kerelaan hatinya. Sebab Allah mengasihi orang-orang yang memberi dengan sukacita. Mari memberi dengan penuh sukacita melalui scan QR Code yang terdapat di layar atau melalui amplop yang terdapat di kursi saudara. Sunday Service tiap minggu pukul 10 pagi. Mari beribadah bersama-sama dengan memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Datang lebih awal dan bersama-sama mengajak jiwa-jiwa baru. M-Service akan diadakan 1 kali di setiap bulannya. Untuk tim service setiap minggu pukul 10 pagi. Kids Service Children Hope Ministry setiap minggu pukul 10 pagi, bertepatan dengan Sunday Service. Mari kita tetap terhubung dan bertumbuh melalui kelompok sel, yaitu DC. Berikut ini adalah jadwal DC yang ada. Saudara yang memerlukan pelayanan untuk baptisan, penyerahan anak, dan pernikahan dapat men-scan QR Code berikut ini. Rindu untuk melayani? Daftarkan diri Anda melalui scan QR Code berikut ini dan memilih divisi pelayanan yang tersedia. Bagi saudara yang belum tergabung dalam DC, dapat mendaftarkan diri di lounge dan bertemu dengan tim DC yang ada. Terdapat juga petugas prayer request bagi saudara yang mempunyai pergumulan dan ingin didoakan. Segala informasi mengenai kegiatan HCC, saudara dapat akses melalui akun media sosial kami. Untuk informasi lebih lanjut, saudara dapat menghubungi sekretariat kami di jam dan nomor berikut ini. Demikian HCC News minggu ini.
Tuhan Yesus memberkati. Ya, puji Tuhan ya saudara ya. Makasih untuk semua persembahan saudara, dan saya juga mengucapkan selamat ulang tahun bagi saudara yang berulang tahun pada minggu ini saudara. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Minggu depan kita akan lanjutkan seri yang ketiga, Violence ya. Kita akan belajar banyak saudara, dan kita akan mulai masuk pada narasi-narasi besar di Alkitab. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur Tuhan, satu hal yang selalu kami percaya bahwa setiap benih firman yang kami terima Tuhan akan bertumbuh Tuhan oleh kuasa Roh-Mu, dan biarlah Tuhan kami tidak hanya mendengar tapi kami menjadi pelaku-pelaku firman. Hamba berdoa biarlah kasih setia Tuhan, kebaikan serta perkenanan Tuhan tetap ada dalam hidup kami. Hamba berdoa bagi keluarga demi keluarga, bagi suami, istri, pernikahan demi pernikahan, bagi orang tua dan anak-anak. Kami terus meminta anugerah-Mu Tuhan, supaya Engkau selalu hadir dalam rumah kami. Bukan hanya sekedar hadir, tetapi Engkau menjadi pusat dari keluarga kami. Dan biarlah Tuhan terus ada dan Tuhan terus hadir. Karena kami percaya Tuhan tidak pasif, Tuhan berinisiatif untuk terus menolong kami. Biarlah anugerah berkat kasih setia Tuhan turun di tengah-tengah kita semua, memberkati kehidupan kita. Dan biarlah kita menerimanya di dalam nama Tuhan Yesus. Akhirnya saudara-saudaraku, pulanglah, bawalah segala berkat dari Allah dan Bapa kita, kasih sayang dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan penghiburan Roh Kudus menyertai kita mulai hari ini sampai Tuhan datang yang kedua kalinya. Di dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama kita katakan amin. God bless you, Tuhan berkati. Sekarang